Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Caturwinata, SPD MPD. Saya adalah dosen tetap Yayasan Bina Guna, Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna Medan. Mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah olahraga rekreasi, di mana teknik pengajaran yang saya bawa adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum saya membahas tentang teknik pengajaran saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi mata kuliah saya, kemampuan yang diharapkan, dan model pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya akan bawakan. Pada mata kuliah olahraga rekreasi, terdiri dari teori dan praktek, di mana mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dan tujuan dari olahraga rekreasi sebagai pedoman pada pembelajaran di sekolah dan mengangkat olahraga tradisional sebagai olahraga rekreasi, yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan mampu mempraktekkan berbagai bentuk permainan olahraga rekreasi dan tradisional game. Untuk kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami ilmu pengetahuan tentang mata kuliah olahraga rekreasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelenggarakan kegiatan mengenai olahraga rekreasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan pada mata kuliah olahraga rekreasi di sekolah melalui perancangan dan pelaksanaan pengajaran. Adapun materi perkuliahan yang saya bawakan dalam satu semester yaitu ada 8 pokok yang wajib saya bawakan dan saya sampaikan kepada mahasiswa. Yang pertama yaitu konsep dan tujuan mempelajari olahraga rekreasi. Yang kedua, klasifikasi dan pengembangan karir di bidang olahraga rekreasi. Yang ketiga yaitu program olahraga rekreasi inovasi. Yang keempat, olahraga tradisional sebagai bagian dari olahraga rekreasi. Yang kelima, aplikasi olahraga tradisional. Yang keenam, alam sebagai media olahraga rekreasi. Yang ketujuh, aplikasi kegiatan olahraga rekreasi indoor dan outdoor. Dan yang kedelapan, inovasi olahraga rekreasi di alam bebas. Baik, model pembelajaran yang saya bawakan pada mata kuliah olahraga rekreasi yaitu DIA, di mana D adalah delivery, yaitu penyajian materi. Pada penyajian materi yang saya bawakan, saya menggunakan referensi buku dari Bapak Nurlan Kusmedi dengan judul buku yaitu Olahraga Rekreasi dan Tradisional. Yang kedua, yaitu Bapak Sumardianto dengan judul buku yaitu 100 Game Aktivitas Olahraga Rekreasi. Dan yang terakhir saya menggunakan referensi buku dari George de Battle dengan judul Introduction to Community Recreation. Tidak hanya referensi buku saja yang saya baca dan saya pedomani ketika melakukan proses pembelajaran, tapi artikel juga, beberapa artikel dan jurnal ilmiah juga sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, maupun saya juga menyarankan kepada mahasiswa untuk mempelajari dan membahas tentang jurnal-jurnal ataupun artikel yang berhubungan dengan olahraga rekreasi. Nah, tidak hanya itu, saya juga mengupdate ilmu saya melalui beberapa komunitas seperti Kapoti. Saya mengikuti Kapoti sebagai permainan rakyat. Di situ kami bertemu dengan beberapa kolega dan beberapa dosen yang aktif di bidang olahraga rekreasi, dan kami saling melakukan keterbukaan dan berpikir untuk bagaimana caranya olahraga tradisional ini bisa dijadikan dan dikembangkan kembali kepada lingkungan, sehingga ilmu yang saya dapat lebih update dan lebih ini berkat organisasi yang saya ikuti, seperti itu. Lalu media pembelajaran yang saya lakukan ketika daring, yang pertama yaitu dengan e-learning dari STOK Bina Guna. Yang kedua, SIAKAT dari STOK Bina Guna. Lalu saya melakukan tatap muka melalui daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Selanjutnya, I adalah interaction. Interaction atau interaksi saya kepada mahasiswa
yaitu dengan memotivasi mahasiswa dari awal pertemuan sampai di akhir pertemuan. Jadi dari awal pertemuan saya selalu mengucapkan salam dengan kata-kata semangat dan memotivasi mereka agar mereka tetap selalu fokus kepada perkuliahan yang diikuti. Nah, lalu setelah itu saya juga memberikan diskusi dan bimbingan dari WA kepada mahasiswa di luar dari jam perkuliahan. Jadi ketika ada mahasiswa yang bertanya kepada saya tentang tentang tugas dan lain sebagainya, saya memberikan ruang lingkup kepada mahasiswa untuk bebas bertanya kepada saya di luar dari jam pelajaran, yaitu dari WhatsApp. Lalu saya mengabsen mahasiswa di akhir perkuliahan karena saya yakin dengan seperti itu mahasiswa tetap stay di tempat walaupun melalui daring seperti itu. Lalu saya akan bertanya kepada mahasiswa tentang kesimpulan dari perkuliahan yang saya lakukan setiap submateri yang saya berikan, agar mahasiswa tersebut tetap fokus dalam melaksanakan proses pembelajaran yang saya berikan. Lalu yang terakhir, assessment. Assessment adalah penilaian. Penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa terdiri dari 3 bobot. Yang pertama itu tugas 60%, UTS 20%, dan UAS 20%. Tugas yang saya berikan bobotnya 60%. Salah satunya adalah pada materi permainan tradisional game. Jadi saya berikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan bentuk permainan tradisional game. Mereka melakukan permainan tersebut secara individu dan itu dapat digunakan sebagai PKM mahasiswa. Yang kedua, tugas yang saya berikan yaitu praktek permainan olahraga rekreasi di indoor dan outdoor. Sebelum saya melakukan sebelum saya memberikan tugas tersebut, saya pasti akan memberikan praktek, akan memberikan contoh kepada mereka, mendemonstrasikan terlebih dahulu bentuk-bentuk permainan tradisional dan permainan dari olahraga rekreasi outdoor dan indoor. Jadi setelah saya mendemonstrasikan, maka saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk melakukan dan mempraktekkan tugas tersebut kepada lingkungan sekitar. Dikarenakan keadaan masih pandemi saat ini dan kita belum melakukan proses pembelajaran secara tatap muka langsung, maka saya memberikan tugas kepada mahasiswa tersebut untuk praktek di lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga yang pertama tujuannya untuk memperkenalkan permainan olahraga tradisional dan juga untuk memberikan pembelajaran kepada mahasiswa agar dapat berinteraksi dengan lingkungan. Nah, setelah mahasiswa mengambil video permainan tentang olahraga tradisional ataupun permainan olahraga indoor dan outdoor, maka mahasiswa wajib mengupload bentuk tugas tersebut di laman YouTube. Adapun salah satu contoh pertemuan saya melalui daring adalah sebagai berikut. Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua kan, Ibu? Sehat, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Pagi, Bu. Sehat, Bu. Oke, gimana ininya? Liburan selama liburan? Sangat membosankan, Bu. Karena di rumah ya, selama pandemi ini. Yang penting semuanya sehat, yang penting protokol kesehatan tetap dijaga dan harus tetap semangat. Coba sekarang gini, perhatiin Ibu dulu biar kita lebih semangat ya. Ikuti gerakan Ibu, tapi jangan ikuti ucapan Ibu. Ayo semua ya, lihat Ibu. Oke. Ikutin, sekali lagi ikuti gerakan saya, jangan ikutin apa yang saya ucapkan. Oke, 1, 2, 3, rambut. Rambut.
ikuti yang saya lakukan. Ayo, udah banyak yang salah. Saya Rivaldo, rambut saya bilang. Konsentrasi ya. Oke, lagi hidung, mulut, siku. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ayo. Iya, kita harus konsentrasi, harus tetap semangat meskipun pandemi, terus tadi katanya membosankan dan lain sebagainya. It's okay lah, yang penting kita tetap semangat ya, Julia. Nah, untuk perkuliahan kita pada hari ini, kita masuk tentang materi dari olahraga rekreasi, yaitu konsep dari olahraga rekreasi itu apa. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu konsep dari olahraga rekreasi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang peraturan dalam perkuliahan yang akan kita lakukan selama 1 semester. Nah, bisa dibaca kan? Kelihatan kan? Nah, yang pertama kehadiran. Nah, kehadiran itu sebagai salah satu syarat ya yang paling penting di perkuliahan Ibu. Kan kita sebelumnya sudah pernah masuk ya di semester yang lalu. Jadi di semester ini kita tinggal melanjutkan aja, dan Anda juga pasti sudah kenal saya tentang peraturan-peraturan apa yang harus Anda tetapkan, Anda ketahui. Jadi kehadiran itu sebagai syarat yang utama untuk mengikuti perkuliahan dan untuk mengikuti ujian pada intinya. Jadi 75% dari tatap muka perkuliahan, sekitar 12 kali pertemuan dari 16 kali pertemuan. Artinya Anda boleh tidak hadir selama berapa kali? 4 kali. 4 kali Anda boleh tidak hadir. Pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa tetap melakukan aktivitas ujian. Jadi nanti kan kita dalam 1 semester itu ada 2 ujian, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk mengikuti syarat ujian itu, kalian harus kehadirannya itu harus 75% gitu ya. Nah, lalu pakaian. Nah, ini pakaian yang rapi dan sopan dan selalu mengikuti dan menghidupkan kamera ketika melakukan Zoom meeting. Ibu mau ya kalian itu walaupun kita sedang sedang daring seperti ini, tapi harus tetap rapi ya, tetap berpakaian yang sopan, tetap jangan pola bangun tidur gitu kan, atau di kasur lagi ini terus langsung nge-zoom. Ibu nggak mau seperti itu. Jadi ibu mau kalian seperti biasa, jadi harus berpakaian yang rapi dan sopan dan harus menghidupkan kamera. Tapi kalau seandainya ada satu kendala, misalnya mau ke kamar mandi ataupun ada something misalnya sinyal, boleh dikomunikasikan ke ibu. Bu, saya tidak bisa menghidupkan kamera misalnya karena sinyal dan lain sebagainya, itu masih bisa Ibu toleransi. Nah, selanjutnya peraturannya keterlambatan ditoleransi selama 15 menit ya. Kalau itu kita luring, kita pertemuan. Berhubung ini kita daring, jadi kita kondisikan aja tentang sinyal ya, tetapi tetap selalu berkomunikasi dengan saya. Bu, izin saya agak telat misalnya, karena mati lampu di daerah saya, di kampung saya, nggak apa-apa, yang penting tetap komunikasi gitu. Nah, selanjutnya nih penilaian. Penilaian yang harus kalian ketahui di Ibu, biar jadi jangan, "Ih, Bu, saya kok nilainya C ya, Bu, ya, saya kok nggak lulus, kenapa?" Nah, jangan bertanya-tanya seperti itu. Jadi sebelumnya Ibu jelasin ke kalian, bobot penilaian di Ibu itu ada 3 ya. Tugas itu 60%. Nah, itu paling tinggi bobot penilaiannya tugas. Lalu UTS Ibu ambil bobotnya 20%, UAS 20%. Nah, kalau penilaian ini Bu, kenapa tugas itu paling tinggi nilainya? Karena ada beberapa nanti dalam 1 semester yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian lakukan ketika melakukan
tugas ya. Yang pertama Ibu kasih tahu itu tugas membuat video permainan tentang tradisional game. Jadi nanti Ibu harap gitu ya, setelah nanti ada masuk kita submateri tentang tradisional sebagai olahraga rekreasi, Ibu berikan tugas kepada kalian per individu untuk melakukan bentuk permainan tradisional game di lingkungan kalian masing-masing. Ya, karena kan berhubung ini masih pandemi, udah gitu juga masih level yang sangat darurat gitu ya, nggak apa-apa, tapi kita harus tetap produktif, kita harus tetap semangat untuk melakukan aktivitas kita. Jadi salah satu nanti bentuk tugasnya itu adalah seperti itu gambarannya. Lalu kalian upload ke channel YouTube masing-masing. Itu per individu, ya, segala tugas per individu. Itu tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua, kalian harus membuat sama seperti ini, cuman permainan outdoor dan indoor. Nah, permainan outdoor dan indoor itu juga dilakukan individu di lingkungan rumah kalian masing-masing. Pesertanya siapa, Bu? Pesertanya ya warga, mau anak-anak, mau diambil anak-anak kecil yang ada di sana gitu kan, usia SD atau SMP, atau Bu, boleh nggak Bu, teman sejawat saya, teman main, boleh aja, nggak masalah, yang penting disesuaikan bentuk permainannya itu dengan siapa yang mau Anda berikan, seperti itu. Itu tugas yang kedua. Jadi selanjutnya tugas yang ketiga, nanti ketika pertemuan ke-9 sampai ke-12 akan Ibu bagi kelompok untuk melakukan presentasi di Zoom meeting gitu. Jadi ada 3 tugas yang wajib dan yang harus kalian lakukan kalau mau nilainya bagus gitu ya, karena bobot penilaian Ibu itu sekitar 60% gitu. Nah, setelah itu ujian dilakukan melalui daring pada aplikasi Edlink dan berbentuk soal pilihan berganda. Nah, inilah dia yang harus kalian ingat dan kalian sepakati. Kita sepakati ya, harus diingat peraturan dalam perkuliahan yang Ibu bawa dalam 1 semester. Jadi jangan pernah ada lagi yang nanya, Bu, kenapa ya Bu nilai saya segini, kok gini ya Bu gitu. Karena seperti ini gitu. Bu, saya kok nggak boleh ikut kuliah karena absensinya ternyata melebihi dari 75%, seperti itu ya. Paham ya, Kak Sidin ya? Paham, Bu. Oke, Rivaldo paham? Udah konsentrasi belum? Paham, Bu. Iya. Paham, Bu. Iya, mantap. Oke, selanjutnya sebelum kita bahas tentang apa sih itu konsep dari olahraga rekreasi, Ibu akan jelaskan sedikit tentang 4 konsep dari olahraga. Jadi yang harus Anda ingat, yang harus Anda ketahui, dalam olahraga itu ada 4 skema. Biar jangan salah kamar ya, ada 4 skema yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu adalah olahraga pendidikan, yang kedua olahraga prestasi, yang ketiga olahraga rekreasi, dan yang keempat adalah olahraga kesehatan. Nah, ini beda-beda gitu. Jangan sampai salah kamar. Kalau olahraga pendidikan pasti kita akan berpikir itu ke sekolah gitu. Iya, benar. Olahraga pendidikan adalah olahraga yang dilakukan secara formal. Artinya, anak-anak Ibu sekalian, kalian harus melakukan pembelajaran cukup yang kalian nilai itu adalah teknik dasar. Jadi kalian memberikan pembelajaran kepada siswa di sekolah ya, SD, SMP atau SMA, kalian memberikan penjelasan kepada siswa tersebut, misalnya Ibu ambil contoh teknik dasar lari sprint. Ajarkanlah siswa itu tentang teknik dasarnya. Tapi jangan Anda pula mengambil nilainya di waktu. Nah, itu udah salah gitu. Ya. Jadi kalau olahraga pendidikan kita menilai atau kita mengambil penilaian terhadap siswa itu dari proses, bukan dari hasil. Jadi bagaimana siswa tersebut dapat melakukan gerakan
atau teknik dasar di sekolah dengan baik dan benar, nah maka sudah berhasillah kalian melakukan proses pembelajaran. Itu di olahraga pendidikan. Kalau di olahraga prestasi, ini baru di mana? Di ekskul, lalu misalnya di klub-klub gitu. Olahraga prestasi yang harus kita ambil adalah nilainya, prestasinya, tujuannya. Kalian masuk ke klub bulu tangkis tujuannya untuk apa? Untuk menang, untuk berhasil gitu. Jangan sampai salah kamar antara olahraga pendidikan dengan olahraga prestasi, ya. Selanjutnya olahraga rekreasi. Nah, inilah dia olahraga rekreasi konsepnya. Olahraga rekreasi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa ada ruang lingkupnya. Kalau tadi olahraga pendidikan ruang lingkupnya adalah sekolah formal, kalau olahraga prestasi adalah ruang lingkupnya adalah klub, tapi kalau olahraga rekreasi dia tidak ada ruang lingkupnya. Jadi boleh di indoor ataupun di outdoor. Dan tidak ada yang namanya batasan usia untuk melakukan olahraga tersebut, kegiatan tersebut. Jadi olahraga rekreasi ini memang have fun gitu bawaannya, senang aja gitu. Ya, yang terakhir olahraga kesehatan. Nah, olahraga kesehatan ini lebih mengarah kepada manajemen keolahragaan. Jadi lebih bagaimana kita mengatur ini misalnya massage ataupun ilmu gizi. Nah, itulah yang dipelajari dan dipahami skemanya di olahraga kesehatan. Jadi yang 4 ini ya anak-anak ibu sekalian harus paham gitu, harus ngerti apa yang ini, jangan sampai salah kamar. Nanti misalnya nih Rivaldo mau ngajar dia di sekolah, tapi yang dibawa skemanya malah skema olahraga prestasi. Jangan ya sayang, nanti bahaya anaknya gitu. Bisa mencret gitu ya. Oke, ya gitu pula Dodi misalnya. Dodi kalau mau melakukan, misalnya dia mau ngelatih, tapi dia hanya memberikan treatment kepada anak didiknya itu hanya teknik-teknik dasarnya saja. Hanya, oh ya udah, hanya sekedar bisa anak tersebut. Oh, nggak bisa gitu. Jadi harus beda gitu. Terus kalau olahraga rekreasi tidak ada tekanan sama sekali. Ya, dan semua orang bisa melakukan kegiatan tersebut. Oke, sampai di sini gimana? Paham tidak? Atau ada yang Paham, Bu. Paham, Bu. jangan salah kamar Yuli ya. Enggak, Bu, enggak akan salah. Oke Yuli, baik. Selanjutnya apa itu olahraga rekreasi? Nah, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan ketika waktu senggang atau waktu luang. Itu menurut Bapak Nurlan Kusmedi ya. Olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditunjukkan untuk rekreasi atau wisata. Jadi olahraga rekreasi ini tidak dibatasi oleh usia, jenis kelamin, dan kondisi seseorang. Jadi olahraga rekreasi dapat dilakukan di ruangan ataupun di dalam ruangan. Jadi seperti yang saya bahas tadi sebelumnya, ada 4 scoop, ada 4 konsep olahraga, dan salah satunya ini adalah olahraga rekreasi. Jadi diingat aja konsep dari olahraga rekreasi itu tidak dibatasi oleh yang namanya usia, tidak dibatasi yang namanya jenis kelamin, tidak dibatasi ruang lingkupnya. Baik itu di indoor boleh, outdoor boleh, dan tidak ada paksaan ketika kita melakukannya gitu. Oke, tujuan dari olahraga rekreasi mengisi waktu luang, melepaskan lelah sebagai pemenuh fungsi sosial untuk memperoleh kesegaran jasmani udah pasti ya, dan memperoleh kesenangan juga memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu menyenangkan. Jadi kalau tadi misalnya olahraga prestasi itu kan harus kita memacu prestasi dan prestasi, harus juara. Kalau dia olahraga pendidikan, bagaimana cara kita memberikan ilmu kita kepada siswa, memberikan ini kepada siswa, tapi dengan teknik dasar yang mumpuni, misalnya gitu. Nah, tapi kalau olahraga rekreasi, bagaimana cara kita memperoleh dan memperkenalkan kepada warga setempat atau lingkungan kita bahwasanya olahraga rekreasi itu adalah olahraga yang menyenangkan gitu ya. Selanjutnya
tujuan dari olahraga rekreasi dan olahraga wisata. Nah, ini ternyata ada bedanya ya. Kalau selama ini kita berpikiran kalau olahraga wisata itu apa ya gitu. Oh, sama aja kayaknya sama olahraga rekreasi. Oh, enggak sayang. Jadi, olahraga rekreasi ini adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Dalam melakukan kegiatan olahraga tersebut, pelaku mengutamakan nilai-nilai kesegaran atau kepuasan positif dan sehat tanpa paksaan dan kelelahan, kita bisa melakukannya. Nah, itu dia. Lalu manfaat secara sosial, ya, hubungan antara pribadi, komunikasi. Nah, ini yang penting. Komunikasi itu wajib harus kita jaga, harus kita ini sama seperti Anda dengan saya. Jadi bagaimana caranya komunikasi kita itu baik gitu. Kalau ada sesuatu, ada something tentang perkuliahan yang tidak dimengerti, tidak ini kan, boleh Anda chat ke saya, Bu, gimana ya Bu tugas ini gitu, boleh, tapi tetap dengan koridor dan kata-kata yang baik gitu. Jadi komunikasi dan pengembangan rasa ya harus itu menjadi manfaat secara sosial begitu. Selanjutnya jadi karakteristik pembelajaran olahraga rekreasi. Nah, karakteristik ini berpusat pada peserta. Jadi kita ketika melakukan kegiatan olahraga rekreasi harus berpusat pada peserta, jangan di kita gitu. Ya, seperti saya ambil contoh gini. Kalau saya kalau sekarang ini kan berpusat di saya aja yang ngomong gitu kan. Saya aja yang berbicara. Sementara kalian belajar melalui berbuat dan secara kontekstual. Nah, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia kembali. Ini adalah 8 poin ini adalah karakteristik pembelajaran olahraga rekreasi. Jadi tidak ada di sini ceritanya kita menekan, ceritanya untuk prestasi, ceritanya untuk pendidikan secara formal, tidak ada. Jadi karakteristik olahraga rekreasi yaitu suara saya kan? Masih, Bu. Dengar, Bu. Masih, Bu. Oke, mantap. Coba kita tepuk tangan dulu untuk diri sendiri. Tepuk tangan cantik itu gini, tepuk tangan cantik. Iya. Oke, mantap. Oke, kalau begitu saya akan absen ya. Saya akan absen. Baik. Dodi ada? Hadir, Bu. Oke, Jeremia ada? Hadir, Bu. Oke. Juli ada? Hadir, Bu. Tidin ada? Saya, Bu. Rizka ada? Simon ada? Hadir, Bu. Oke, Rivaldo ada? Hadir, Bu. Adaila ada? Hadir, Bu. Juni Hadir, ada? Bu. Oke, Yuli ada? Hadir, Ibu. Robert? Hadir, Bu. Ridwan ada? Hadir, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya untuk materi kuliah yang saya bawakan pada hari ini. Aduh, kok jadi belibet Ibu yang ngomong. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kurang satu apapun. Ibu harap kalian tetap jaga prokes ya, walaupun udah pada vaksin semua, tapi tetap jaga prokes, terus kita harus tetap semangat dan harus tetap fokus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi.